warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar Yusuf, pendamping sosial PKH Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk pertemuan kita pada hari ini. Adapun tujuan kita untuk pertemuan pada hari ini, yaitu di mana kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah anak stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, oleh karena itu, sebelum kita bahas tentang hal tersebut, saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua. Apa yang ibu-ibu sudah pelajari tentang atau yang namanya stunting? Apakah ibu-ibu sudah menerapkan di rumah, atau ada yang belum paham tentang apa itu stunting? Ada yang sudah paham dan ada yang sudah menerapkan, dan ada juga belum paham dengan stuntingnya. Baiklah, saya jelaskan sedikit bahwa stunting ialah kondisi tumbuh tinggi anak yang tidak sesuai dengan umurnya atau seusianya. Itu makanya dikatakan namanya stunting. Seperti pendek, dia pendek tapi umurnya sudah jauh, maksudnya tidak sesuai dengan seusianya, seperti itu ya. Begitu juga dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan seusianya. Itu yang dinyatakan dengan stunting. Nah, dan ibu-ibu yang sudah mengetahui tentang apa itu stunting, apakah ibu-ibu sudah menerapkan? Apakah ibu sudah menerapkan di rumah ibu-ibu sekalian agar anak kita atau keluarga atau tetangga kita terhindar dari namanya stunting? Alhamdulillah, terima kasih Bu ya yang sudah menerapkan. Semoga anaknya bisa sehat, cerdas, dan sehat ya. Nah, oleh karena itu, mari sejak dini merawat dan menjaga kesehatan kita, apalagi untuk ibu hamil atau ibu menyusui ya. Nah, sehingga anaknya bisa terhindar dari namanya stunting. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagi kelompok kepada ibu-ibu semua, terdiri dari 2 kelompok ya. Nah, nanti di kelompoknya itu kita buat tabel seperti ini ya. Jadi dicatat ya Bu ya, seperti ini dicatat. Nah, dicatat seperti ini. Nanti ada yang namanya nama judul tabelnya itu ya. Bagaimana Ibu, sudah selesai buat tabelnya ya? Tabelnya seperti tadi yang saya lihat. Nah, nanti di sini tabel pertama di mana itu tentang ditulis fisik, kemudian tabel sampingnya itu siapa yang memberikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keduanya tulis mental, kemudian siapa yang memberikan di sampingnya, begitu juga. Begitu juga dengan kelompok yang kedua ya. Nah, jadi sama nanti setelah selesai menulis tabelnya, nanti kita akan bacakan bagaimana cara ibu-ibu penanganannya di rumah. Seperti itu ya. Ya, bagaimana Ibu, sudah selesai? Ya, sudah selesai ya Bu ya. Baiklah, saya akan membacakan dari Ibu Tina ya, Ibu Tina, tentang cara penanganannya di rumah agar anaknya terhindar dari stunting. Kalau dari segi fisik, memberikan susu yang nutrisi. Kemudian di sini dia tulis bahwa Ibu Tina di sini untuk memberikan ASI atau IMD kepada anaknya itu dia harus merasa dirinya dulu segar, senang, bahagia, supaya anaknya juga bisa merangsang ya. Kemudian siapa memberikan? Ternyata Ibu Tina sendiri ya. Iya, karena Ibu Tina seorang ibu ya, jadi jelas lah masa bapaknya yang menyusu ya, tidak mungkin kan. Nah, yang kedua
dari segi mental, wah ini kerjasama yang baik ya, yang memberikan mental kepada bayinya atau anaknya, yaitu saya seorang bapak ya, seorang bapak. Nah, dimana dia tuh berikan mental kasih sayang yang sangat baik kepada anaknya seperti itu. Nah, ya jadi semuanya bagus ya, semuanya bagus. Ya, itu tadi ya, sangat Ibu Tina juga sangat baik sekali, dimana di sini orang tua dan ayah dan ibu saling bekerja sama ya. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Tina dan ayahnya ya. Jadi seperti itu ya Bu ya, contohnya dan cara atau stimulasi kita di sini agar bisa nanti diterapkan di rumah dan di keluarganya seperti itu. Sempat ibu-ibu yang lain ada yang ingin menambahkan dari apa yang disampaikan dari Ibu Tina, mungkin berbeda cara atau caranya yang diberikan kepada keluarganya seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi baik, jadi kesimpulan kita pada hari ini untuk penanganan cara pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini, di mana kesejahteraan bayi baru lahir harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi oleh orang tua. Nah, harus terpenuhi pada ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini, di mana kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah IMD. Nah, IMD itu pemberian ASI eksklusif. Nah, itu untuk kebutuhan fisik dan kasih sayang. Nah, kebutuhan fisiknya ya Bu ya. Jadi supaya nanti anaknya semua sehat, segar dan cerdas seperti itu. Jadi untuk kebutuhan mentalnya, itu diberikan kasih sayang yang sangat banyak kepada anaknya supaya antara hubungan dengan orang tua itu terjalin satu sama lain dengan baik, sehingga keluarganya juga bisa membantu memberikan kasih sayang kepada ibu hamil atau atau bayi yang baru lahir seperti itu ya. Jadi intinya dalam keluarga itu harus saling bekerja sama satu sama lain, agar anaknya bisa juga terhindar dari namanya stunting. Jadi kita ketahui bahwa stunting itu bukan penyakit Ibu ya, stunting bukan penyakit, tapi stunting itu adalah di mana kondisi badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, seperti yang saya jelaskan pertama tadi seperti itu ya. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ketika ketika ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut kembali tentang bagaimana cara pencegahan stunting, bagaimana stunting, bagaimana cara-caranya, stimulasi apa yang harus diberikan kepada keluarga kita dan untuk anak-anak kita untuk kedepannya, ya bisa mungkin bertanya kepada SDM Kesos ya, seperti pendamping PKH, bisa juga pendamping tenaga kesehatan seperti itu ya. Jadi banyak juga bisa kita minta bantuan, bisa juga melalui internet ketika misalnya malu atau canggung untuk bertanya kepada fasilitas kesehatan, orang kesehatan. Sama saya juga pendamping Bu ya, kemudian pendamping yang lainnya mungkin bisa juga melalui media atau internet, mungkin bisa baca-baca juga seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya kepada ibu-ibu semua yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan stimulasi pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.